Saya dari awal sampai istilahnya 7 bulan kita ada kegiatan istilahnya di planning di situ. Jadi kalau malam diharuskan mandi malam. Setelah itu wiritan sampai beberapa ratus itu tadilah. Yang di buku itu tadi ya. Cuman saya alhamdulillah selama itu ya ada yang ikut ada yang enggak. Karena saya kan dari dulu kan sebelum ke tempatnya Udin ini saya sudah pernah ke pondok yang lain gitu loh. Oke, tapi ada diajarin juga belajar baca Al-Quran gitu? Ada. Nah disitulah, disini juga saya jelaskan ya. Yang namanya dipanggil ustadz itu kan harusnya bisa ngaji dok. Iya. Nah di sini enggak. Kayak so-soan dipanggil ustadz tuh iya gitu. Ternyata apa ngajinya masih sampai alif bata. Pantas gak dipanggil ustadz. Oh gitu. Nah, siapa aja itu yang dipanggil ustadz itu? Ya semua santrinya. Semua santri-santri? Semua santri itu dipanggil sama pasien-pasien ini ustadz semua. Tugas kita hanya mendoakan umat, mendoakan orang yang sedang sakit ingin sembuh, nggak perlu dimintain uang. Toh juga orang yang datang ke tempat kita pasti akan memberikan amplop. Mereka punya rasa welas asih karena mereka masyarakat yang datang ke tempat padepokan kita itu ingin berobat dan ingin jumpa, ingin ketemu sama kita. Nah, secara tidak langsung mereka akan mengeluarkan amplop walaupun kecil ataupun banyak, kita tidak tahu. Yang terpenting kita terima dengan legowo, kita terima dengan ikhlas. Nah, tapi tidak pernah didengarkan cerita saya ataupun penjelasan saya ataupun teguran saya tidak pernah didengarkan. Bongkar keburukan padepokan mantan santri Gus Samsudin buka suara. Ada sebagian trik sulap. Hoax, ide. Gus Samsudin akhir-akhir ini mulai banyak bicara guna menanggapi dirinya yang dituduh menipu. Hal itu disampaikan di beberapa talk show yang mengundang Gus Samsudin sebagai bintang tamu. Selain itu, Gus Samsudin juga beberapa kali memberi pengakuan bahwa dirinya tidak sakti, melainkan semua yang dilakukannya itu atas kehendak Tuhan. Dia juga beberapa kali menyinggung mengenai pesulap merah yang salah kaprah jika menilai dirinya itu seorang dukun penipu. Logo, hot, bongkar keburukan padepokan mantan santri Gus Samsudin buka suara. Ada sebagian trik sulap. Haryono, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022 pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Gus Samsudin yang terus bertele-tele enggan untuk memperlihatkan ilmu kebalnya. Gus Samsudin yang terus bertele-tele enggan untuk memperlihatkan ilmu kebalnya. Gus Samsudin. Hoax, ide. Gus Samsudin akhir-akhir ini mulai banyak bicara guna menanggapi dirinya yang dituduh menipu. Hal itu disampaikan di beberapa talk show yang mengundang Gus Samsudin sebagai bintang tamu. Selain itu, Gus Samsudin juga beberapa kali memberi pengakuan bahwa dirinya tidak sakti, melainkan semua yang dilakukannya itu atas kehendak Tuhan. Dia juga beberapa kali menyinggung mengenai pesulap merah yang salah kaprah jika menilai dirinya itu seorang dukun penipu. Baca juga, nasib karir Natalie Holzer pasca cerai dari Sule, Denny Darko, 50-50. Pesulap merah atau yang biasa dipanggil Marcel Radival memang banyak membahas mengenai praktek perdukunan yang dilakukan oleh Gus Samsudin yang dinilainya hanya trik sulap belaka. Bahkan Marcel sampai mendatangi padepokan Gus Samsudin secara langsung di Blitar, Jawa Timur. Tetapi sesampainya di sana, Marcel dan para timnya malah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari beberapa orang di seputar padepokan. Lantas hal itu menuai banyak komentar dari publik untuk menutup praktek pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Namun kini, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke polisi, karena kelakuannya itu dinilai mencemarkan nama baiknya dan juga berimbas ke para santrinya. Bahkan Gus Samsudin berencana menuntut Marcel membayar denda miliaran rupiah karena sudah merugikan dirinya dan padepokan yang ia bangun. Baru-baru ini, video yang diunggah oleh kanal YouTube Dani Wisnu Kurniawan yang dikutip Hoax.id Senin, tanggal 13 Agustus tahun 2022 memperlihatkan salah satu mantan santri dari Gus Samsudin menceritakan pengalamannya saat ia berada di padepokan Gus Samsudin. Diketahui lelaki yang bernama Ian itu menjelaskan jika dirinya sudah menjadi santri di padepokan Gus Samsudin selama lebih dari 7 bulan. Sebelumnya diingin dipindahkan ke pondok yang baru oleh Gus Samsudin namun memutuskan untuk mengundurkan diri dikarenakan sudah tidak nyaman dan banyak penghasut. Waktu itu Gus Samsudin sendiri nyuruh saya di pembangunan pondok yang baru itu malahan, kata Ian. Jadi waktu itu, saya disuruh ke Tegal saya nggak mau. Saya pilih keluar saja. Saya mengundurkan diri.
Karena saya sudah merasa satu nggak nyaman. Kedua banyak penghasut. Karena itu tadi, saya nggak mau istilahnya berniat membohongi orang itu saya nggak mau. Tambahnya, Ian juga menjelaskan perihal trik sulap yang banyak diberitakan itu benar atau tidak. Kalau masalah trik sebagian saya tahu. Cuma ya, nggak semualah saya bongkar di sini ya kan? Ucap Ian saat ditanya perihal trik sulap yang dilakukan Gus Samsudin. Ian juga sempat menemukan satu botol cairan yang telah dibuang, di mana jika cairan itu digosokkan di telapak tangan bisa mengeluarkan asap. Dulu sempat saya menemukan satu botol cairan yang intinya cairan itu kalau kita taruh di telapak tangan ini kita gosok-gosokkan bisa keluar asap. Itu ada saya pernah menemukan. Entah itu siapa yang membuang saya tidak tahu. Terang Ian. Ian juga sempat mempraktekkan dan menunjukkan apa yang ditemukannya itu ke beberapa santri yang lain. Asteris asteris asteris.